sini mesin tersebut bisa melakukan pencetakan dengan 4 warna spesial. Warna itu apa? Ya, warna itu apa Pak Gung? Warna itu adalah gold, silver, white, dan clear. Jadi gold, silver, white, dan clear. Clear itu kayak gimana Pak? Clear itu kalau clear itu lebih ke kita mau merepresentasikan. Halo guys, kembali lagi di channel Kirasape Agung. Nah, kali ini kita akan bicara tentang dunia cetak-mencetak. Nah, kali ini saya bersama dengan Pak Teguh. Apa kabar Pak Teguh? Baik. Pak Teguh ini dari Astragrafia ya. Nah, Pak Teguh nanti mau menceritakan apa sih mesin cetak digital, ya, mesin cetak digital yang hasilnya itu bisa seperti cetak offset juga ya Pak Teguh ya? Iya Pak. Seperti gold dan sebagainya. Selama ini kan mesin cetak digital nggak bisa nyetak gold atau silver gitu-gitu. Tapi kali ini bisa, dan kita akan tunjukkan hasil-hasil dari mesin tersebut. Nah, mungkin Pak Teguh bisa ceritain apa itu mesin tersebut Pak Teguh. Iya, baik. Salam kenal. Nama saya Teguh dari Astragrafia. Tadi sudah dikenalkan dengan Pak Agung juga. Jadi di sini kita ingin sedikit membahas mengenai digital printing. Mungkin teman-teman mengenal digital printing itu selalu CMYK. Ya memang udah umumnya seperti itu ya. Meskipun ada beberapa mesin digital printing yang mempunyai warna kelima dan keenam yang lainnya. Nah di sini saya ingin memperkenalkan mengenai mesin kita yang terbaru dari Fuji Xerox, namanya Fuji Xerox Irides. Di sini mesin tersebut bisa melakukan pencetakan dengan 4 warna spesial. Warna itu apa? Ya, warna itu apa Pak Gung? Warna itu adalah gold, silver, white, dan clear. Jadi gold, silver, white, dan clear. Clear itu kayak gimana Pak? Clear itu kalau clear itu lebih ke kita mau merepresentasikan seperti UV spot Pak. Oh, seperti UV spot ya. Jadi memang nggak ada warna ya, tapi kayak semacam mengkilat gitu ya. Iya, jadi seperti toner biasa tapi tanpa pigmen. Jadinya transparan. Jadi itu penggunaannya juga cukup beragam, dan juga aplikasinya cukup luas dan bisa membuat hasil cetak itu lebih value. Jadi added value-nya lebih tinggi. Itu. Jadi seperti contohnya seperti ini sampel. Jadi di sini ada salah satu sampel yang kita seperti ini. Ini kalau mungkin teman-teman melihat ini cuma seperti stiker biasa. Coba sini ini stiker biasa, ya. Nah, stiker biasa. Ya, ini pada saat kita balik di baliknya, ini ada informasi yang jadi bolak-balik beda ya, bolak-balik beda. Jadi depan teksnya beda, belakang teksnya beda. Mungkin kalau itu kurang kelihatan, mungkin bisa sampel yang ini. Ini tulisannya welcome dan push. Sebaliknya saat dibalik ya tulisannya thank you dan coba dikeletek Pak Teguh. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita kletek, nah sebaliknya beda, ini ya, desainnya beda. Ya, jadi ini hanya dengan satu bahan bisa dua kali ya. Dengan satu bahan bisa dicetak jadi dua macam. Mungkin kalau teman-teman mungkin melihat ini udah, oh itu kan udah cukup umum. Ya memang ini pengaplikasian udah cukup umum, tapi selama ini hanya dari sablon yang bisa melakukan. Untuk mesin digital itu tidak bisa. Dan ini kita bisa membuat ini dengan mesin digital dan hanya dengan satu bahan. Jadi mungkin ada yang berpikir, oh gitu kan gampang, tinggal cetak di 2 bahan, tinggal ditempel ditumpuk jadi satu. Nah itu bisa, tapi ini satu bahan. Ini untuk di kaca ya Pak Teguh ya? Iya, di kaca Pak. Kalau depan tadi untuk di packaging ya, air mineral ya? Iya, jadi yang untuk yang ini nih guys, itu penggunaannya ke botol transparan. Jadi mungkin teman-teman udah cukup pernah melihat bahwa botol minuman atau botol multivitamin ada pada saat ditempel
tulisan ingredient dan informasi lainnya itu bukan tertempel di baliknya, tapi seperti terlihat ada di bagian balik label depannya. Jadi kita bisa mencetaknya, kita bisa melihatnya tembus dari botol itu sendiri. Nah, ini cara pengaplikasiannya. Jadi buat industri UKM mungkin yang masih terbatas produknya ya, bisa cetak model digital sekarang ini ya Pak ya. Iya. Model digital dengan misalnya mau bikin air minum gitu ya, tapi yang depannya kelihatan tapi bisa tembus dari belakang juga bisa, teksnya kelihatan, itu pakainya. Nah, ini bahannya apa tadi Pak ya? Bahannya ini bahan stiker transparan sih Pak. Stiker transparan ya, tapi dia dicetak bisa bolak-balik ya. Iya. Oke. Apalagi Pak keunggulan yang lainnya nih dari ini? Lalu juga mungkin ini juga nggak umum, media yang nggak umum juga. Nah, ini keren banget ini untuk botol-botol kayak gitu ya, yang gelap ya Pak ya. Ya, ini kita bisa bikin ya. Kayak rating deng mungkin gitu-gitu ya. Bikin hasil produk kita jadi kelihatan lebih bernilai tinggi. Nah, ini mungkilat nih sampai ke kamera nih ya. Jadi ini bahannya bahan metalik. Jadi kenapa bisa metalik? Karena bahan ini terkandung bahan dasarnya metalik ya. Iya, jadi ada metalnya Pak. Jadi membuat ini jadi metalik. Bahan dasarnya metalik, tapi dicetak warna di atasnya bisa macam-macam nih Pak ya. Iya. Jadi pada saat ini kalau teman-teman kelihatannya nih. Jadi pada saat kita cetak di bahan metalik, kita hanya perlu mencetak CMYK aja. Itu hasil cetaknya udah seperti contoh ini yellow. Pada saat dicetak di metalik dia terlihat seperti gold. Iya. Tapi ini nggak bolak-balik ya Pak ya, cuman depan aja ya. Iya, karena ini stiker Pak. Ini stiker hanya satu sisi. Dan lalu juga keunggulan media, ada beragam media ini juga kita bisa di PVC, di kartu. Tapi kartunya dimasukin printernya atau gimana tuh Pak? Enggak, jadi kita ada satu media khusus untuk pelapis depannya, itu kita cetak Pak. Lalu kita baru press, lalu kita potong untuk jadi kartu ini. Lalu juga bukan PVC-nya dimasukin ke itu ya, tapi ada kertas nanti ditempel ke media PVC ini baru jadi seperti ini. Ini guys, ini mengkilat nih ya. Jadi hasilnya bisa mengkilat, ada goldnya juga nih. Jadi bikin kartunya keren ya. Iya. Dan lalu media juga yang media yang nggak umum. Jadi salah satunya adalah kanvas ya. Kanvas. Jadi kalau mungkin kelihatan nggak nih teksturnya? Tekstur dibalik mungkin tekstur. Pak. Ya itu ya. Ini kanvas dari kain. Jadi ini kita bisa, jadi selama ini kita pengen nyetak tekstur kanvas. Ini kita sekarang bisa nyetak di kanvasnya beneran. Nah, jadi ini. Nah, biasanya kanvas bisa tapi di mesin itu ya, yang digital wet format. Jadi wet format ya. Iya. Jadi kita ada itu. Dan satu lagi yang cukup unik, ini juga mungkin sangat tidak umum, ini adalah magnet. Print magnet. Nah, ini kalau print kertas magnet ini dimasukin ke mesinnya atau untuk kayak PVC kayak gini? Enggak, kalau ini kan bisa masuk ya? Ke mesin. Oh, ini benar-benar masukin, tapi kalau yang PVC ini enggak ya? Ya, jadi karena untuk khusus kertas ini, untuk aslinya sebelum pada saat kita cetak itu tidak ada magnetiknya. Jadi setelah output, setelah keluar kita baru aktifin magnetnya. Jadi supaya dia bisa menempel di benda-benda logam Pak. Di benda logam seperti di kulkas kayak gitu ya. Gitu Pak. Dan juga satu lagi ini yang ya. Mungkin teman-teman pernah berpikir nggak untuk mendesain atau menggunakan kertas yang seperti ini? Bahannya merah nih guys, kertasnya merah, tapi bisa di print di mesin tersebut ya. Iya. Jadi hasil ini, hasilnya kurang lebih kayak gini. Jadi ini adalah media yang memang berwarna merah, lalu kita cetak backgroundnya putih dan kita cetak CMYK di depannya. Jadi supaya agar muncul warnanya. Soalnya seperti kita tahu kenapa kita selalu cetak di media putih, karena pada saat kita mencetak di media merah seperti ini contohnya, pada saat kita timpa warna CMYK, warna tersebut akan pudar.
Jadi untuk memunculkan warnanya supaya tidak pudar, makanya kita kasih putih seperti ini. Ada di blok putih dulu ya, tapi Iya. tidak semua ya, Tidak semua, Pak. dikasih blok putih ya. Jadi supaya ini background ini tetap sebagai warna kertas, dan ini jadi area image-nya ini yang ada warna putihnya. Lalu buat apa sih ini sebenarnya? Mungkin teman-teman pernah berpikir atau tidak, atau pernah kebayang nggak bahwa ada kertas yang medianya warnanya itu unik, entah itu ada dari teksturnya atau warnanya neon atau fluorescence, yang untuk di offset atau mesin digital itu kita tidak bisa mereproduksi warna tersebut. Nah, dengan adanya teknologi ini kita bisa berpikir out of the box. Jadi kita bisa menggunakan media ini menjadi salah satu dari desain kita sendiri. Jadi kayak sablon ya Pak ya. Jadi Iya. kayak sablon ya tekniknya ya. Iya. Seperti mirip-mirip sablon nih guys. Iya. Dan ini kayaknya kalau dibuat kalender gitu ya, desain kalender bisa unik juga nih. Jadi kesannya kayak kalender zaman dulu, tapi kekinian juga gitu ya. Kayak zaman dulu tapi kekinian. Karena tadi menggunakan bahan dasarnya memang dari kertas yang sudah berwarna ya. Jadi kertas warnanya macam-macam ya Pak ya, bukan Iya. cuma merah ya. Jadi kertas warnanya bebas, tergantung imajinasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan contohnya seperti ini, yang gambar perempuan di sini. Nah, pada saat teman-teman mau ngeprint gambar ini dengan background warna merah, teman-teman selalu akan berpikir bahwa di mindsetnya adalah teman-teman akan mencetak kertas putih. Lalu di desain teman-teman akan kasih warna merah di sini. Merah ya. Nah, dengan adanya kertas ini teman-teman hanya ngasih area merah ini adalah blank atau paper color. Di bahan kertasnya apa aja nih Pak Tigo? Bahan kertasnya dari vendor sih, Pak. Di vendor. Iya, tapi ini warna-warna beberapa vendor-vendor besar udah menyediakan warna kertas ini. Jadi dan warnanya cukup beragam. Jadi itu bisa dipilih dengan bebas. Ya, jadi bisa pilih macam-macam warnanya ya. Iya. Nanti biar nggak penasaran, nanti kita lihat ya bagaimana cara kerja mesin tersebut. Mungkin kita bisa tes kali ya Pak ya, bagaimana mencetak di sini. Bahannya ada apa? Nanti kita cek. Nanti kita cek. Nanti kita cek dan kita akan praktek ya bagaimana memprinting ya, mencetak di kertas ini. Oke, sampai jumpa di video berikut.